Selamat sore, sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, yang sempat mendengarkan suara saya, yang sempat menonton video saya kali ini. Saya meminta waktu Anda 10 menit. Marilah kita bersama-sama mau mendaraskan doa Rosario Kerahiman Ilahi, atau yang dikenal gereja doa Rosario Kronka. Bagi sahabat-sahabat saya yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, yang sempat menonton video ini, dari hati yang paling dalam saya Bang Helmi Paulus memohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkanlah saya untuk melakukan kegiatan agama saya di media sosial ini. Bagi sahabat-sahabat yang percaya Yesus itu Tuhan, jika di leher saudara, di saku saudara, di rumah saudara mempunyai rosario, peganglah rosario saudara. Marilah kita bersama-sama dengan saya, saksi Yesus Kerahiman Ilahi dan Bunda Tersuci Maria, kita mau mendaraskan doa Rosario Kerahiman Ilahi. Marilah kita buka doa Rosario Kerahiman Ilahi kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur terima kasih atas semua rahmat dan kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Terkhususnya pada sampai jam ini, menit ini, detik ini, Engkau masih memperbolehkan kami bersama teman-teman media sosial, teman-teman YouTubers dan teman-teman Instagram untuk mendaraskan doa Rosario Kerahiman Ilahi kepadamu. Utuslah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Tapi bukanlah hendak kami ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang akan terjadi. Karena hanya Engkau Allah yang hidup dan bertata bersama dengan Roh Kudus kini sepanjang segala abad. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, jika sahabat mempunyai Alkitab, bukalah Alkitab saudara di Injil Markus bab 8. Marilah kita sama-sama berdiam diri, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah nama Tuhan. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar. Jumlahnya dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikutiku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalanan dengan lapar. Sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka makan roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak itu.
Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap syukur atas apa dan sudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Sesudah orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmata. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang setia di mana saja berada, yang sempat mendengarkan suara saya dan yang sempat menonton video saya. Sebelum kita memulai Rosario Kerahiman Ilahi ini, marilah terlebih dahulu sedikit kita mendengarkan renungan dari saya, Bang Helmi Paulus. Dengan kop renungan kita kali ini, dalam nama Yesus, mujizat itu nyata. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, hari ini Injil menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 potong roti dan beberapa ikan. Di dalam kehidupan kita sekalian, sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan, mungkin Anda pernah mendengar, atau mungkin Anda pernah melihat, dan mungkin Anda sendiri pernah merasakan bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat di zaman ini. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, akan muncul pertanyaan kepada kita semua seperti ini. Apakah kita percaya Tuhan Yesus hanya karena kita melihat mujizat? Atau kita percaya Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh akal budi kita, dan sepenuh kekuatan kita? Ini akan menjadi bahan refleksi renungan kita bersama pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan, jika isi Alkitab hari ini, isi bacaan suci hari ini, kita berpikir secara logika manusia, maka kita tidak akan dapat mengerti arti dari nas Alkitab ini. Tetapi sebaliknya, jika kita berpikir ini secara iman, secara keyakinan bahwa dalam nama Yesus mujizat itu nyata, maka kita akan mengetahui bahwa pada Allah, melalui putranya Yesus Kerahiman Ilahi, tidak ada yang mustahil. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, pada kesempatan yang baik sore hari ini, sebelum kita mendaraskan Rosario Kerahiman Ilahi bersama saya, Bang Helmi Paulus, saya mengajak dan menghimbau sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang sempat menonton video saya, yang sempat mendengarkan suara saya, percayalah kepada Yesus Kerahiman Ilahi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, dan sepenuh kekuatan kita semua. Maka nas Alkitab yang kita dengarkan pada hari ini akan terjadi kepada kita semua yang percaya Yesus itu Tuhan. Karena di dalam Injil hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Yesus yang setia, bukan karena 7 roti yang bisa dimakan oleh 4.000 orang, tidak. Di dalam Injil hari ini mengajarkan kita suatu kasih, yaitu ketika bagaimana Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, timbullah belas kasihan di dalam hati. Maka akan muncul pertanyaan, apakah ketika saudara-saudara sahabat-sahabat Yesus yang setia berada di lingkungan saudara,
atau di jalan raya, ketika saudara melihat sahabat-sahabat kita yang kekurangan, yang dilahirkan ke dunia ini penuh kekurangan, seperti orang cacat, orang lumpuh, orang bisu, orang tidak bisa melihat, orang buta, apakah sahabat-sahabat akan timbul rasa belas kasihan? Seperti yang tertulis dalam Injil hari ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, maka timbullah belas kasihan di hatinya. Apakah ini juga berlaku kepada kita, sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan? Ketika kita melihat orang-orang yang serba kekurangan, apakah kita timbul belas kasihan dalam hati kita? Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, yang sempat mendengarkan suara saya, yang sempat menonton video saya, agar kita bisa memiliki rasa belas kasihan di dalam hati kita, saya Bang Helmi Paulus meminta waktu Anda 10 menit. Marilah kita bersama-sama mendaraskan doa Rosario Kerahiman Ilahi bersama saya. Karena doa ini sangat besar kuasanya. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus akan mengabulkan permohonan kita. Bahkan jikalau Tuhan Yesus Kerahiman Ilahi dan Bunda Tersuci Maria menghendakinya, mujizat pun akan terjadi di depan mata kita. Karena untuk semua itu akulah saksinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, himbauan dan ajakan dari saya Bang Helmi Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan penuh iman. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh akal budi kita, dan sepenuh kekuatan kita. Amin. Dalam nama Yesus, mujizat itu nyata. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah untuk menyempurnakan bacaan Injil hari ini, agar bacaan Injil hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita, agar kita bisa mempunyai hati seperti Tuhan Yesus, yang bisa timbul belas kasihan untuk sesama kita. Untuk itu, sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendaraskan Rosario Kerahiman Ilahi. Marilah kita awali Rosario Kerahiman Ilahi kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Ya Tuhan Yesus Kerahiman Ilahi, bersama teman-teman media sosial dan teman-teman YouTuber, pada sore hari ini kami mau mendaraskan Rosario Kerahiman-Mu secara khusus untuk menghormati jam kerahiman-Mu, yaitu jam 15.00 atau jam 3 siang, dan juga menghormati kerahiman-Mu yang tak dapat terselami. Semoga dengan kerahiman-Mu yang tak dapat terselami, biarlah semua jiwa menimba daripada lembah kebesaran kerahiman-Mu, walaupun ia seorang pendosa sekalipun, terkhususnya kami anak-anak-Mu, orang yang berdosa ini, yang sangat berharap kepada kerahiman-Mu. Berkatilah semua orang yang kucintai, dan berkatilah semua orang yang berjasa kepadaku, dan berkatilah semua orang yang membenci dan memusuhi anakmu ini. Kasihilah musuh-musuhku, ya Tuhan. Berkatilah orang-orang yang sangat berharap kepadamu, terkhususnya berkatilah keluarga saudaraku Nobertus Penga bersama Ica dan William serta April anaknya. Berkatilah keluarga dari Lucia, Evarsita Haryanti, dan juga Laurentius Moat Dengnong,
dan juga Brian anaknya. Berkatilah keluarga Fidelis di Palopo beserta istri dan anak-anaknya. Berkatilah keluarga Don dan istrinya dan juga anak-anaknya. Dan berkatilah semua orang ya Bapa yang telah berjasa dalam tugas pelayananku. Limpahkanlah rahmat kasih karunia-Mu bagi mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi mereka. Buatlah mereka mengerti akan Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku berdoa buat mereka. Jamalah dan sembuhkanlah semua orang sakit yang berada di seluruh dunia, baik yang di rumah sakit ataupun rumah mereka masing-masing. Terkhususnya ya Yesus kerahiman ilahi. Jamalah dan sembuhkanlah saudara-saudaramu yang telah Engkau tarik kepada kerahiman-Mu melalui perantaran anak-Mu ini. Jamalah dan sembuhkanlah anak kami, Anastasia Ata. Jamalah dan sembuhkanlah saudara kami, Barnabas Nong Eus, saudari Elizabeth Nona Fanti, saudara Yohanes Arianto Laga, saudara Hieronymus Poku, saudari Paulina Uba, ibu Yovita Mizi, anak Habel Rizky Bara, anak Amanuel Nisa Kamanto, saudara Markus Nisa, saudara Pius, saudara Botak, saudara Rian, dan ibu Teresia Payara, dan juga saudari Maktildis Kristiani, dan semua orang lain yang telah datang kepadamu ya Bapa, yang Engkau telah tarik kepada kerahiman-Mu melalui perantaran anak-Mu ini, yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Kiranya dengan doa rosario kerahiman ilahi ini ya Bapa, jamalah dan sembuhkanlah mereka, dan jikalau Engkau menghendakinya, semoga dengan darah dan air yang mengalir dari hati kudus-Mu, biarlah mengalir dalam organ-organ tubuh mereka. Semoga dengan tubuh-Mu yang perkasa, rubahlah tubuh mereka agar bisa pulih seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama perawan Maria, aku berdoa buat mereka. Terimalah semua jiwa orang yang telah meninggal mendahului kami yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Terkhususnya bagi sahabat-sahabat kami di seluruh dunia, yang pada jam ini, menit ini, detik ini, maut sedang menjemput mereka. Bukalah pintu kerahiman-Mu, benamkanlah jiwa mereka dalam lautan kerahiman-Mu, agar jiwa mereka dapat memperoleh cahaya sorgawi. Ya Tuhan Yesus kerahiman ilahi, dengarkanlah semua doa orang yang bersujud di bawah kaki kerahiman-Mu, di jam kerahiman-Mu ini di seluruh dunia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Rosario kerahiman ilahi ini kita tutup dengan berdoa 3 kali. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihlah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihlah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihlah kami dan seluruh dunia. Bagi sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang pada hari ini dalam keadaan sakit, pada hari ini yang terbaring lemah di atas tempat tidur, pada hari ini yang terbaring lemah di rumah sakit, pada hari ini yang terbaring lemah di rumah mereka masing-masing, dengarkanlah suara saya. Buka tangan saudara. Pada hari ini Tuhan Yesus akan membuat mujizat yang besar kepada saudara. Karena di dalam Injil hari ini Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 potong roti. Pada hari ini ketika Anda mendengarkan suara saya, baik Anda yang sakit terkapar di rumah sakit, baik Anda yang sakit terkapar di rumah masing-masing, bukalah tangan saudara, dengarkanlah suara saya. Pada hari ini Tuhan Yesus kerahiman ilahi akan menjamah dan menyembuhkan saudara. Dengan darah dan air yang mengalir dari hati kudusnya akan mengalir dalam organ-organ tubuh saudara. Dengan tubuhnya yang perkasa akan merubah tubuh saudara menjadi pulih seperti sedia kala. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus Tuhan, bukalah tangan saudara, dengarkanlah suara dari saya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Percayalah saudaraku yang pada saat ini dalam keadaan sakit, yang pada saat ini dalam keadaan terkapar di rumah sakit, yang pada saat ini terkapar di atas tempat tidurnya. Hari ini ketika Anda mendengarkan suara saya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saudara akan disembuhkan. Tapi bukanlah hendakku melainkan kehendak Yesus kerahiman ilahi yang kita percaya. Untuk itu saudara, marilah kita menyatukan hati kita, menyambut kedatangan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara. Pertolongan kita senama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus ada bersama kita semua.